Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Rudos Podcast edisi Ramadan 1445 Hijriah. Dan kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dituntut untuk bersedekah. Sedekah dan dermawan adalah saling berkaitan satu sama lain. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Cindy SPD sebagai pakar matematika. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam Pak Fatul. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya puasanya ya. Insya Allah semangat puasa. Iya. Dan bersama kita juga ada Bu Salma Hayanatun Nufus SPD. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Pak. Lemes amat ini puasa bang kan ya? Aku belum sahur nih jangan-jangan. Udah Pak. Oh udah ya. Tetap semangat ya puasanya. Insya Allah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam konteks kita berbicara tentang kedermawanan ya. Kita tahu bahwa Ramadan menuntut kita untuk bersikap dermawan, berbagi kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bu Cindy bisa dijelaskan maksud atau makna daripada dermawan itu sendiri dalam konteks matematika ya. Oke, baik. Kedermawanan itu sering banget kita dengarkan Pak sehari-hari. Oke, betul sekali. Jadi sebenarnya apa sih garis besar dari kedermawanan? Kedermawanan itu adalah sebuah sikap atau tindakan untuk saling berbagi, baik dalam keadaan kita memiliki sesuatu ataupun pada saat kita lagi kesulitan. Nah, Kita punya, kita berbagi, ataupun nggak punya juga sebaiknya kita terus berbagi. Iya, karena sebenarnya dari sikap kedermawanan itu tidak selama kita berbagi itu dalam urusan sedekah atau yang berkaitan dengan uang. Berbagi itu juga bisa kita dengan menebarkan kebaikan, senyuman, memberikan takjil kepada tetangga untuk berbuka puasa. Senyum itu adalah sedekah juga ya? Iya, betul. Ya, saya teringat itu ada kalimat tabassumuka fi wajhi akhika sedaqatun. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah juga. Masya Allah. Jadi dapat Iya, ilmu saya jadi baru. ingat itu. Ya, lanjut. Iya, selanjutnya sikap dermawan juga bisa melalui sedekah. Misalnya saling berbagi, memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, baik. Luar biasa ini tadi sudah dijabarkan tentang kedermawan berdasarkan ahli matematika ya. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian kalau kita dilihat dari konteks dalam bulan Ramadan, kedermawanan dan Ramadan itu ada korelasi apa enggak? Bu Salma bisa menjelaskan. Iya, untuk dalam aspek matematika mungkin kita bisa, kalau kalian ini, jadi kan bulan Ramadan itu di dalam kalender Hijrah merupakan bulan yang ke-9. Ya, bulan ke-9 ya? Iya. Iya, betul sekali, betul. Ini gimana penjelasannya? Bulan 9 ada sesuatu yang luar biasa apa enggak? Iya, dalam angka 9 ini dalam satuan bilangan itu merupakan angka yang paling besar Dalam matematika. angka 1 sampai 9. 9 itu angka yang terbesar ya? Iya, 9 adalah angka yang terbesar gitu. Jadi Oke. mungkin agak istimewa gitu ya. Kalau 10 bagaimana 10? Bukannya 10 angka kan terbesar? dia jadi dua bilangan 1 dan 0. Iya, jadi kembali lagi ke 0 ya? Iya. Oke. Nah, untuk di angka 9 ini juga kan ada juga kayak seperti Asmaul Husna, dia 99. Kembali lagi Iya, 9. Asmaul Husna juga 99. Iya. Istimewa juga ya? Iya. Oke. Nah, karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ke-9 gitu. Ya tadinya kita sudah di angka 9, kita akan kembali lagi ke angka 0 kan. Itu artinya gimana di bulan Ramadan setelah 1 bulan penuh bulan Ramadan kita menjalankan Puasa, kita ibadah di bulan suci Ramadan. kita akan kembali lagi ke titik 0 atau titik fitrah namanya. Ke fitrah lagi. Iya. Ya, jadi istilahnya kalau Idul Fitri kembali lagi kepada kesucian gitu ya. Iya. Fitrah sebagai manusia yang suci gitu ya. Iya, betul, Tanpa Pak. dosa, 0 dosanya. Insya Allah. Luar biasa. Ya, penjelasan matematika. Jadi istilahnya pahala pun
itu bisa dimatematikan ya, bisa Insya Allah itu bisa secara kita hitung matematis secara ya. matematika, betul. Luar biasa. Kalau dari sudut dari perspektif matematika sendiri bagaimana Bu Cindy? Oke, sikap kedermawanan itu sebenarnya ada juga loh hubungannya sama pelajaran matematika. Oke. Misalnya kita bisa mengingat kembali pelajaran tentang pecahan. Oke, pecahan ya. Ya, misalnya nih Pak, kita itu memberikan satu kebaikan kepada orang lain, dan kita juga mengharapkan kebaikan dari orang tersebut. Oke. Maka kalau ditulis dalam bentuk pecahan itu jadinya 1/1. 1/1. Iya, 1/1 itu nilainya adalah 1. 1/1 sama dengan 1. 1 ya. Oke. Jadi ketika kita memberikan 1 aja kebaikan dan kita mengharapkan 1, maka yang kita dapat juga hanya 1 kebaikan. Iya. Kalau kita memberikan sesuatu, kemudian kita pamrih, menginginkan sesuatu, ingin dipuji, itulah yang kita dapatkan ya. Iya, hanya sebatas pujian. Oh iya. Tapi kalau kita memberikan 1 kebaikan dan kita mengharapkan dari kebaikan yang sudah kita beri itu, kita mengharapkan lebih, misalnya 2 kali lipatnya. Ya, oke. Maka kalau ditulis dalam bentuk matematika itu jadinya 1/2. 1/2 sama dengan berapa? Yang nilainya itu adalah 0,5 atau setengah. 0,5. Justru sedikit ya? Ya, justru jadinya sedikit. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kemudian kita mengharapkan lebih, pengen dipuji, ria, itu malah justru pahalanya benar kan hanya setengahnya. Bahkan setengahnya ya? Iya. Nggak ada satu pun nggak ada ya? Satu pun nggak ada. Oh iya juga ya. Tapi ada nih Pak yang menarik. Kalau misalnya kita itu memberikan 1 kebaikan, dan kita tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapatkan kebaikan yang sama juga dari orang yang sudah kita beri, berarti kan itu nilainya 0 ya Pak. Oh 0 ya. Ikhlas murni karena Allah. Maka kalau ditulis dalam bentuk pecahan, itu bisa ditulis dengan 1/0. 1/0 sama dengan tak hingga. Tak terhingga. Justru malah pahala yang kita dapatkan adalah tak hingga. Datangnya kebaikan itu akan dibalas dari pintu manapun. Masya Allah. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, 1 itu umpamanya kita bersodakoh, tetapi kita tidak pamrih, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sesuatu, pengakuan, ria, itu justru pahalanya lebih besar ya? Lebih besar, malah tak terhingga, tidak bisa kita hitung bahkan. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Luar biasa. Menarik sekali nih Pak pemirsa ya. Jadi secara matematis itu bisa diibaratkan. Bisa diibaratkan secara matematis seperti itu. Iya betul. Analogikannya. Baik. Kalau kita dalam konteks bulan Ramadan ini, bisa diberikan contoh ataupun misal apa yang bisa kita lakukan untuk menggalang sikap kedermawanan atau untuk memunculkan rasa dermawan kita seperti apa? Bu Salma mungkin? Mungkin barangkali ada kegiatan apa mungkin di sekolah atau di dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kebetulan di sekolah sekarang kita lagi mempraktikkan untuk kedermawan siswa-siswa kita. Apa kita itu Bu? Lagi membuka dalang dana bakti sosial atau baksos. Dana baksos ya, penggalangan dana baksos ya? Iya Pak, betul. Itu untuk siapa targetnya? Targetnya untuk insya Allah untuk orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, kaum duafa. Anak yatim, kaum duafa, para pemulung di sekitar yang kekurangan. Iya betul sekali Pak. Insya Allah kita akan laksanakannya pada tanggal 1 April. 1 April ya. Oh berarti masih ada kesempatan ya buat para pemirsa untuk bisa partisipasi ya? Betul sekali. Kita akan buka donasi sampai tanggal 23 Maret 2024. Sampai 23 ya? Iya tanggal 23. Berarti masih ada kesempatan nih para pemirsa yang pengen berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, yang ingin mendermakan sebagian harta yang dititipkan Allah kepada kita, bisa menghubungi panitia penerimaan baksos di nomor berikut ini. Atau bisa juga melalui rekening. Bisa, nanti nomor rekeningnya mungkin akan ya di sinilah makanya ya. Di sini. Ini kesempatan emas ya. Karena kata baginda Nabi, sodakoh yang terbaik itu adalah sodakoh yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Ini kesempatan berarti ya? Iya, betul sekali. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itulah tadi pembicaraan kita tentang meningkatkan kedermawaan di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin sebagai kata pamungkas, closing statement, ya, mungkin bisa Bu Cindy atau Bu Salma dulu yang mau duluan. Iya, mungkin Silakan Bu Salma. dalam sudut matematika lagi kali ya. Kita Iya. kan di matematika ada operasi penghitungan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Oke. Nah, itu bisa kita kaitkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, seperti apa itu? Kita mengkalikan atau melipat gandakan pahala yang kita pahala yang kita hitung gitu. Misalnya kayak kita berbuat kebaikan seperti mengaji gitu. Dalam satu kata aja kita udah 10 kebaikan. Itu berarti kita dapat mengkali lipatkan. Apalagi dengan kata bismillah itu udah berkali-kali lipat. Dikalikan justru ya. Iya. Satu kebaikan dikalikan. Jadi berkali-kali lipat. Betul Itulah sekali. keistimewaannya yang ada di bulan Ramadan. Oke, luar biasa. Kalau dari Bu Cindy seperti apa untuk closing statementnya? Oke, untuk closing statement podcast hari ini, karena sekarang bulan suci Ramadan, jangan lupa kita selalu menambahkan sikap kebaikan kita, menebarkan kebaikan kepada siapapun, dan selalu mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat, menambahkan kebaikan dan mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat, mengurangi kemaksiatan, gibah, begitu ya? Iya, betul itu Pak. Ngomongin orang sana sini bulan puasa. Iya, puasanya malah nggak dapat nilai pahala justru. Iya, jadi lebih baik daripada gibah dan lain-lain, mending dengerin aja podcastnya Arudo. Oh iya, jangan lupa apa nih? Jangan lupa di subscribe and comment. Ya. Luar biasa. Dan benar juga tadi kata Bu Salma, karena selama bulan Ramadan ini Allah akan selalu mengalihkan atau melipat gandakan kebaikan yang kita perbuat. Gimana sih caranya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah yang dilipat gandakan? Dengan cara membagikan kebaikan, sodako, berbagi akan dapat lipatan pahala yang berkali-kali lipat. Bagi kali dapatnya. Iya. Kita membagi kan seharusnya berkurang ya Pak. Iya. Tapi ini enggak, malah Allah akan melipat gandakan kebaikan kita sama di bulan suci. Betul sekali. Bukan saja yang diberikan itu lipatan pahala ya, tetapi justru membuka pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki dari yang lain, bahkan membuka kebaikan-kebaikan yang lain yang akan datang ke hidup kita. Luar biasa nih closing statementnya ini dari pembicara kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita dengarkan bersama berkaitan dengan meningkatkan kedermawaan di bulan Ramadan. Tadi dikali, dibagi, dikurangi, ditambah. Itulah. Jadi bisa dianalogikan ke dalam hitungan tematis ya. Iya, dalam betul. kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda, dikali-kalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita, dan kita yang senantiasa bersedekah, berderma harta-harta kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan lipatan pahala dan dibukakan pintu rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada pembicara kita yang sangat luar biasa. Ya, mohon maaf kepada para pemirsa sekalian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa tonton terus podcast Arudo, subscribe, like, and comment. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMPIT Arudo, smart, behave, and worthy. SMPIT Arudo, Zakiyun, Mutakhalikun, wa Mutafawikun. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان